Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini insyaallah ya kita akan sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami, dan selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tafsir Al-Qur'an. Kitabnya kitab Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua Imam Jalalain itu dua Imam Jalal, ya, dua Jalal. Jalalain Al-Mahalli dan Jalalain As-Suyuti. Namun sebagaimana biasa kita awali ta'lim kita ini dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat ya ketika kita mendirikan sholat, dan juga surat-surat pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hayat hukumnya dibaca di dalam setiap rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah. Yuk ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ke kajian kita yaitu tafsir Al-Qur'an. Ayat 144 ya. Al-Baqarah ayat 144. Yang ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika bis-samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wal makna wallahu alam bimuradi. Jadi dalam ayat sebelumnya yaitu 143 disebutkan bahwa selama di Mekah ya, setelah turun perintah sholat, selama di Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Ka'bah. Lalu setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Berapa lama itu Rasulullah SAW beserta para sahabat sholat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis ya Palestina? Nah, di sini dijelaskan yusolli ilaiha falamma hajaro umira bistiqbali Baitul Maqdisi ta'allupan lil yahudi fasola ilaihi sitatan aw sab'ata asyara sahron. Nah, Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis Palestina ya setelah hijrah ke Madinah itu selama 16 atau 17 bulan ya, berarti setahun setengah ya. Nah, ini tujuannya apa sih? Ta'allupan lil Yahudi. Nah, ini supaya orang-orang Yahudi merasa gembira gitu. Merasa senang gitu orang Yahudi. Kenapa? Karena Palestina itu atau Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang Yahudi dahulu. Makanya bagaimana caranya supaya mereka senang? Yang artinya selanjutnya supaya mereka beriman kepada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kan banyak yang tidak beriman. Hanya sedikit sekali orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah diperintah kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghadap kiblat atau Ka'bah. Supaya ketika Rasul beserta para sahabat setelah 17 bulan lamanya atau 16 bulan lamanya Rasulullah diperintah kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghadap ke Ka'bah ketika mendirikan sholat. Nah, ini dianggapnya oleh mereka ya, oleh orang dahulu, orang-orang yang wah, ini berarti agama Muhammad ini nggak jelas nih. Di dalam sholat saja kadang menghadap Ka'bah, kadang ke Baitul Maqdis. Nah, itu kan seperti itu. Sehingga yang sudah beriman pun pada saat itu banyak yang murtad kembali. Gitu kan? Karena dianggapnya agama Nabi itu mencela-mencela gitu kan. Sholat saja itu dianggapnya mencela-mencela. Kenapa? Kadang menghadap Ka'bah, kadang menghadap Baitul Maqdis. Itu oleh karenanya saat itu banyak orang-orang yang sudah beriman, sudah masuk Islam, itu murtad kembali menjadi kufur. Itu ya. Dan juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya, ketika Rasul menceritakan tentang Mi'raj dari Baitul Maqdis Palestina ke langit ketujuh bahkan ke Mustawa, nah itu pun banyak sekali ya orang yang sudah beriman, orang yang sudah masuk Islam murtad kembali ya menjadi kufur. Kenapa? Karena mereka menurut mereka tidak rasional. Masa sih manusia bisa terbang ke langit? Itu dalam pikiran mereka ya, seperti itu.
Yang padahal kalau Allah yang berkehendak, apapun bisa terjadi, gitu kan. Nah, itu kalau menurut orang-orang beriman. Rasul Mi'raj ke Mustawa tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh siapa? Oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak begitu pula sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ini bukan keinginan Rasulullah, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menguji keimanan orang-orang beriman pada saat itu, ya, untuk menguji manusia pada saat itu. Siapa di antaranya yang tetap beriman dan siapa yang kembali murtad. Itu tujuannya, ya. Allah mengapa memerintahkan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman setelah hijrah ke Madinah supaya sholatnya menghadap ke Palestina. Tujuannya supaya orang-orang Yahudi merasa senang, gitu ya. Yang akhirnya supaya memeluk agama Islam, supaya beriman kepada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dalam ayat selanjutnya yaitu 144 disebutkan, ya, dijelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wallahu a'lam, yang artinya qad nara taqalluba wajhika, sesungguhnya kami melihat bolak-baliknya wajahmu fis samai, ke langit. Jadi maksudnya apa? Nah, ini ketika Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Palestina ketika sholat, nah ini Rasul kurang serp, kita kalau bahasa artinya kurang tertib. Masa sih harus menghadap Baitul Maqdis? Ini kurang serp hati Rasul. Makanya itu Rasulullah di sini katakan wajahnya selalu menengadah, gitu kan, dikit-dikit mengarah ke atas. Ini tujuannya apa? Permohonan Rasul itu bagaimana? Permohonan Rasul kepada Allah maksudnya supaya kiblat dipindahkan kembali ke Ka'bah. Jangan Palestina, jangan Baitul Maqdis, karena Rasul ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, nah ini kurang sah, gitu kan. Tuh. Jadi makanya Rasul terus dikit-dikit mengadah wajahnya ke atas, maksudnya memohon kepada Allah, gitu kan. Nah. Maksudnya apa? Menunggu wahyu, gitu kan. Menengadah ke atas itu kembali, nah, sebentar-sebentar kembali menengadah ke atas wajahnya. Tujuannya adalah mutalian ilal wahyi, mengharapkan wahyu, gitu kan. Mengharapkan wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mustauqan lil amri bistiqbalil Ka'bati, dan Rasul sangat merindukan, yang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadap ke Ka'bah ketika mendirikan sholat. Masya Allah, ya luar biasa nih. Terus wa kana yawaddu dzalika lianaha kiblata Ibrahim. Dan juga ya, Kangjeng Rasul atau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka, sangat senang, sangat cinta menghadap ke Ka'bah. Kenapa alasannya? Sangat mencintai dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah, karena sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu alasan yang pertama, gitu kan. Kenapa Rasul sangat menginginkan dalam sholat menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Palestina. Nah, jadi walaupun Rasul hatinya memang kurang suka, gitu kan, kurang senang menghadap ke Baitul Maqdis, nah ini berhubung perintah Allah, tetap
Rasul laksanakan gitu ya. Tetap Rasul sami'na wa ata'na ya. Enggak kayak iblis gitu kan. Kalau iblis itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, wahai para malaikat dan juga termasuk iblis, bersujudlah kamu kepada Adam, tapi sujud menghormati, bukan sujud ibadah. Maka semua malaikat sujud. Semua malaikat menghormati Nabi Adam karena ini adalah perintah Allah, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Jadi iblis walaupun perintah Allah, kalau menurut otak dia memang ini tidak pantas, dia tidak lakukan. Ya, dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Dia menganggap bahwa perintah Allah ini tidak sesuai, gitu kan? Masa sih orang yang tua harus menghormati kepada orang yang muda? Karena kan Nabi Adam itu jauh lebih muda daripada iblis. Iblis diciptakan sudah ribuan tahun, baru Allah menciptakan Adam alaihi salam. Itu perbedaannya juga ribuan tahun, bukan ratusan tahun lagi. Bukan bulanan lagi, tapi ribuan tahun. Ya. Jadi menurut nafsu memang wajar iblis menolak, gitu kan? Anak kemarin sore sih. Masa harus saya yang menghormati ya Allah? Ya makanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kenapa kau tidak mau bersujud kepada Adam? Jawab iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa alasannya? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, iblis merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Nah, itu menurut iblis, ya. Ini menurut pengakuan iblis. Naudzubillah. Nah, makanya kita sekarang jangan sampai mengikuti karakter iblis. Salah satu karakternya adalah walaupun itu perintah Allah, walaupun itu perintah agama, kalau tidak sesuai dengan rasio, maka dia menolaknya. Nah, kita pun jangan. Umpamanya ada perintah agama nih ya, ada perintah agama, perintah Islam yang tidak sesuai dengan otak kita. Nah, itu tetap kita harus sami'na wa ata'na, itu seperti itu. Jangan kayak iblis gitu. Jangan mikir-mikir, wah ini enggak rasional. Jangan begitu. Kalau memang itu perintah Allah, kita harus siap untuk melaksanakannya, kita harus siap untuk mentaatinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, alasan yang kedua. Tadi alasan yang pertama, kenapa Rasul sangat senang sekali ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Yang pertama adalah karena Ka'bah kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblat nenek moyang Rasulullah SAW, wali annahu adda'a ila islamil arabi. Dan alasan yang kedua adalah ketika sholat menghadap ke Ka'bah ini akan lebih menarik kepada orang-orang Arab, ya, pada bangsa Arab, ilal islami, untuk memeluk Islam. Kan itu seperti itu. Wah, nanti kan menurut rasio, ya, menurut logika nih, kalau umpamanya sholat harus menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis nih, pikiran Rasul, wah nanti orang-orang Arab nih enggan masuk Islam. Seperti itu. Makanya Rasul sangat menginginkan, sangat menanti-nanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kembali untuk menghadap ke Ka'bah ketika mendirikan sholat. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Nah, falanuwalliyannaka nuwahilannaka
innaka, maka sekarang firman Allah kepada Nabi, menghadaplah kamu ke kiblat yang kamu sukai, yang kamu cintai. Mana? Yaitu Ka'bah, Mekah al-Mukarramah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad. Istaqbil fi sholati, hadapkanlah seluruh tubuhmu, hadapkanlah wajahmu fi sholati, di dalam sholat, satrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, ini diperintahkan menghadap kembali ke Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 16 bulan selama di Madinah, 16 bulan Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperintah kembali untuk menghadap ke Masjidil Haram ayil Ka'bah, yakni menghadap ke Ka'bah ketika mendirikan sholat. Nah, ini kan hitamnya hanya kepada Rasul, pakai mufrad gitu kan, pakai ka. Nah, itu mufrad muzakkar mukhatab, kalimatnya mufrad ayatnya, tapi tujuannya adalah jamak. Tujuannya adalah maknanya ini kepada seluruh orang-orang beriman, bukan hanya Rasul yang ketika sholat harus menghadap ke Ka'bah, bukan, tapi berikut umatnya, berikut kita, ya, berikut semua orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ketika sholat disyaratkan supaya menghadap ke kiblat, supaya menghadap ke Ka'bah, ya, yakni Mekah al-Mukarramah. Ya, makanya di dalam fikih dijelaskan kalau kita sholat berpaling dari kiblat, maka berarti hukumnya batal sholat kita. Kenapa batal? Karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat. Ya, berarti kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat kita. Insyaallah. Jadi segenap orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat wajib menghadap ke kiblat alias Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dan di mana saja kamu berada. Ini pakai jamak nih ya, kuntum. Kalau tadi pakai mufrad, nah ini kalimatnya pakai jamak. Ini hitamnya kepada siapa? Yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dan di mana saja kamu berada wahai umat Muhammad, firman Allah ya, fawallu wujuhakum satrah, maka hadapkanlah wajahmu bis sholati, di dalam sholat, satrah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi ini termasuk salah satu syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Orang manapun wajib menghadap kiblat. Amerika, Eropa, Australia, Asia, ya termasuk kita Indonesia, Asia Tenggara, nah itu semuanya wajib menghadap kiblat ketika mendirikan sholat. Ya, kalau kita arah kiblatnya ya ke arah barat, ya kalau dari Indonesia. Ya mungkin dari Amerika mah nggak tahu saya kemana tuh menghadapnya tuh kan. Orang Amerika ketika sholat atau orang Australia, ini beda-beda, gitu kan? Karena yang namanya Mekah itu al-Mukarramah, nah itu adanya belah mana saya pun nggak tahu karena belum pernah ke sana. Gitu. Jadi ada riwayat yang menyatakan bahwa Mekah adalah pusatnya dunia. Ya. Kalau kita analogikan kepada kita, kepada diri kita, pada manusia, ya kan? Yang namanya pusar itu kan adanya di tengah. Ini pusar ya, pusar kan di sini nih. Ini tengah tubuh manusia.
Lalu kalau pusar bumi di mana? Nah, pusar bumi adalah Mekah Al-Mukarramah. Berarti Mekah pun ya, karena Mekah Al-Mukarramah adalah pusar bumi. Nah, itu kira-kira adanya di pertengahan bumi, gitu kan? Jadi berarti berputar nih orang-orang yang sholat, kan? Orang-orang yang sholat itu kan ada yang ke selatan, ada ke utara menghadapnya. Berarti yang di sebelah utara Mekah ketika sholat menghadap ke mana coba? Iya, ke arah mana? Yang ada di sebelah utara Mekah menghadapnya ke arah mana? Ke arah selatan. Gitu. Yang orang-orang yang negaranya di sebelah barat Mekah berarti mereka sholatnya menghadap ke timur, ke arah timur. Yang ada di sebelah selatan berarti selatan Mekah maksudnya, mereka sholatnya berarti menghadap ke arah utara. Kita berada di sebelah timur Mekah, dan makanya kita menghadapnya ke arah barat. Bawallu wujuhakum satroh, hadapkanlah dirimu wahai orang-orang beriman ketika mendirikan sholat ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Terus selanjutnya, wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, ya, yang diberi kitab kepada mereka, diberikan kitab kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, liya'lamuna, supaya mereka mengetahui, supaya mereka yakin, annahul haqqu mir rabbihim, bahwa sesungguhnya menghadap Ka'bah itu etawali ilal Ka'bah, yakni menghadap ke Ka'bah ketika mendirikan sholat, al-haqqu mir rabbihim, itu adalah hak, itu adalah ketetapan dari Tuhan mereka, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima, kenapa alasannya? Lima fi kutubihim min na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha. Ya. Karena dalil-dalil, karena ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka, yakni kitab Taurat. Apa yang ada dalam kitab Taurat? Sebagiannya adalah sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa sifat-sifat Nabi dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat. Ya, kalau mereka yang paham kitab Taurat, bukan yang dinamakan kalau zaman sekarang ya para apa tuh? Pendeta apa atau rahib ya, para rahib, nah itu mereka paham gitu kan, mereka tahu bahwa salah satu sifat Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, ini sudah dijelaskan ya dalam kitab Taurat, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan lahir Nabi terakhir, penutup para nabi dan para rasul, yakni namanya Muhammad atau Ahmad ya. Dalam Injil disebutkan Ahmad, dalam Injil yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang nanti ketika ibadah sholatnya menghadap ke Ka'bah, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Tapi mereka masya Allah ya, itu mereka enggak menerima. Kenapa enggak menerima? Ya karena hasadan. Yang pertama mereka hasud ya, pada orang Arab, pada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua, kenapa mereka tidak mau menerima Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Alasan yang kedua, karena mereka adalah kubur riasah. Bahasa Arabnya adalah kubur riasah. Bahasa kitanya apa sih kubur riasah? Kubur riasah bahasa kitanya adalah terlalu mencintai jabatan. Nah, itu kubur riasah namanya. Ya, apabila ada orang yang sangat atau terlalu mencintai jabatan apapun itu, baik dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling atas, maka itu namanya kubur riasah, sama karakternya dengan karakter orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Nah, berarti kesimpulannya agama kita Islam tidak menganjurkan, tidak memerintahkan kepada pemeluknya
untuk kubur riasah, tidak boleh. Ya, bahkan dalam aturan Islam dijelaskan, ketika kita milih pemimpin, pilihlah pemimpin yang tidak mau jadi pemimpin. Sekarang nggak ada Pak Lek ya. Orang zaman sekarang Masya Allah belum turun juga sudah banyak yang nyalon zaman sekarang. Itu tandanya berarti mau gitu. Pada ya salah satu pelajaran dalam Islam adalah pilihlah pemimpin yang tidak ambisi untuk menjadi pemimpin. Ya, seperti itu. Dan sesungguhnya orang-orang beriman yang diberikan Alkitab, yakni orang-orang Yahudi, supaya mereka mengetahui bahwa perintah menghadap ke Ka'bah ketika sholat itu adalah hak dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam kitab mereka pun ada sudah dijelaskan, ya, yaitu salah satu sifat-sifat kanjeng Nabi, salah satunya adalah ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Nah, dan Allah tidak lalai, tidak lupa daripada perbuatan-perbuatanmu. Allah tidak lupa, Allah tidak lalai daripada apa-apa yang kamu kerjakan. Bukan orang Yahudi saja, bukan orang Yahudi. Ini termasuk semua manusia, termasuk semua makhluk. Allah Maha mengetahuinya. Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa semua yang oleh makhluknya kerjakan. Semua yang kita kerjakan. Jangankan yang kita kerjakan, bahkan yang terbesit dalam hati sekalipun, Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa. Allah Maha mengetahuinya, Maha melihatnya, Maha mendengarnya. Itu apa bisikan hati kita, apalagi ucapan, apalagi perbuatan-perbuatan dohir badan kita, perbuatan hati kita sekalipun, bisikan hati kita sekalipun, tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita yakinkan seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa Allah Maha segalanya, Maha mengetahui, Maha mengawasi, termasuk bisikan-bisikan hati. Oleh karenanya, kalau kita sudah yakin bahwa semua bisikan hati kita diketahui, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus malulah kita ketika dalam hati kita ada bisikan-bisikan keburukan, ada bisikan-bisikan kejahatan. Oh, jangan hati kita berbisik, wah ingin begini. Nah, itu harus malu, ya, harus buru-buru dikendalikan gitu kan. Itu bisikan buruk dalam hati pasti ada. Bisikan kejahatan dalam hati pasti ada. Semua orang pasti ada, termasuk kiai, termasuk ustadz. Itu bisikan keburukan itu ada, pasti ada. Manusia itu kan sama, karakter manusia itu sama, sifat-sifat manusia sama, enggak kiai, enggak jawara, enggak preman, sama. Cuman yang diperintahkan, yang dianjurkan, bisa atau tidak kita untuk mengendalikan bisikan-bisikan keburukan, untuk mengendalikan keinginan-keinginan bermaksiat, keinginan-keinginan berbuat jahat. Nah, itu yang diperintahkan. Tapi kalau keinginan berbuat buruk atau bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan jahat, keinginan-keinginan berbuat jahat, berburuk, berbuat maksiat, itu semua orang pasti ada. Ya, tapi sekali lagi tadi, ya karena kita sudah tahu ilmunya, maka harus diburu-buru dikendalikan ketika ada keinginan berbuat jahat, ketika ada keinginan berbuat maksiat, berbuat munkarat, atau bahkan ketika ada bisikan-bisikan buruk dalam hati kita, buru-buru kita, wah ini adalah keburukan. Udah kendalikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waduh, udah masuk belum nih? Belum. Dikit lagi ya. 2 menit lagi udahlah. Jadi pengajian tafsir Jalalain ya. Jadi Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 144 udah sekian dan demikian. Ya kesimpulannya. Nah, ini ketika kita sholat
yaitu wajib menghadap ke kiblat. Kesimpulan yang kedua adalah semua gerakan kita, perbuatan kita, bahkan bisikan hati kita itu semuanya Allah tidak lupa, Allah tidak lalai, bahkan Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, dan Allah mendengarnya. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Ya silakan Malik. Bagaimana caranya menghilangkan bisikan-bisikan setan yang menyusahkan kita? Kalau saya adalah orang hidup ini gitu. Ya. Apa yang kita baca? Ya, nah itu sebenarnya caranya mudah, gitu kan. Untuk mengendalikan bisikan-bisikan setan itu mudah. Apa? Banyak zikir. Jadi hati kita harus selalu zikir kepada Allah. Itu caranya sebenarnya. Banyak-banyaklah mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu kalimatnya. Karena setan nggak kelihatan gitu kan. Setan kita nggak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Itu kan makanya susah tuh cara ngelawannya. Makanya kata Imam Ghazali, salah satu cara untuk supaya kita dijaga oleh Allah dari gangguan setan, banyak-banyaklah membaca ta'awudz ya. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya karena itu artinya kan maknanya a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk gitu. Bahkan ketika kita mau baca Al-Qur'an ini diperintahkan oleh Allah supaya ketika kita baca Al-Qur'an tidak diganggu setan. Jadi ayatnya wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini banyak-banyak baca ta'awudz, banyak-banyak zikir kepada Allah. Nah, ini lalu bagaimana nih? Sudah zikir ya, sudah banyak baca ta'awudz, hati selalu zikir, tapi ini bisikan-bisikan buruk, keinginan-keinginan berbuat maksiat selalu berbisik dalam hati ya, selalu ada umpamanya. Nah, itu berarti bukan dari setan. Kata Imam Ghazali ya. Kalau memang sudah kita zikir, baca ayat kursi dan sebagainya, baca ta'awudz, masih ada keinginan berbuat jahat, berbuat maksiat, munkarat, nah itu mah berarti bukan dari setan, tapi dari hawa nafsu. Nah ini yang sulit gitu kan. Masalah hawa nafsu ini sangat sulit. Kenapa sulit? Karena ada dalam diri kita, tidak bisa dipisahkan gitu kan. Kalau setan kan, kalau kita pikir menjauh dari kita, nah itu berarti pisah. Tapi kalau hawa nafsu menyatu dengan diri kita, ya makanya sulit gitu kan. Makanya Rasul mengatakan jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Perang yang paling besar, perang melawan hawa nafsu. Saking sulitnya gitu kan. Udah zikir masih tetap aja ada gitu kan. Udah sering baca ta'awudz masih tetap ada. Kenapa? Nah, itu dari diri kita. Lalu cara melawan hawa nafsu bagaimana? Nah ini gampang juga. Kalau masalah caranya gampang, teorinya gampang. Dengan cara bagaimana? Kurangi makanan, kurangi minuman, alias banyak puasa, palek. Itu insya Allah nafsu kita akan taluk lah, akan tunduk ya kepada kita. Artinya nafsu kita akan bisa dikendalikan kalau kita sering-sering berpuasa, alias sering-sering mengurangi makan dan minum. Ya karena syahwat itu syahwat timbul dari makanan dan minuman. Apabila kita banyak makan, banyak minum, maka syahwat tegangannya akan tinggi. Ya kalau kita kurangi makan dan minum, maka tegangan syahwat pun akan rendah. Nah, itu seperti itu Pak. Ya kalau cara gampang kan? Caranya gampang. Kalau pelaksanaan wallahu a'lam. Pelaksanaan wallahu a'lam. Oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nggak jelas kiblatnya. Kita salah sholat di awal bisa ada ya udah. Sholatnya udah selesai belum? Udah selesai. Wah ini salah kiblatnya nih. Nah itu mah diulang lagi aja sholatnya. Diulang lagi. Kalau memang ada yang ngasih tahu sama kita. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nah udah sah sholatnya. Iya, kalau nggak ada yang, walaupun kita salah, karena menurut keyakinan kita kiblat ke sono, ya udah sah. Tapi, wih itu salah kiblat. Nah itu kan lain lagi urusannya kan. Itu berarti kita kan udah salah kiblat ke sono. Gitu. Jadi kalau memang kita yakin ke sana, walaupun salah, itu sah. Gitu. Walaupun salah. Karena menurut keyakinan saya, kiblat adalah arahnya ke sono. Kalau zaman sekarang kan enak ya, banyak apa namanya teknologi canggih ya, banyak elektronik, banyak HP segala macam. Di sana sudah ada namanya kompas segala macamnya, petunjuk kapan sudah ada gitu kan. Kalau kita bawa zaman sekarang enak lah, kayak kalau kita umpamanya di hutan atau di mana kan, jauh ke perkampungan, sedangkan waktu sholat umpamanya sudah masuk, kita mau sholat, ya tinggal pasang itu aja, pasang kompas ya. Menuju Ka'bah nih, kemana nih arahnya? Enak zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah iya susah. Kalau zaman dulu susah. Zaman sekarang, kalau orang-orang yang punya HP Android, nah itu sangat mudah untuk mencari arah Ka'bah. Nah itu sangat mudah. Mencari arah manapun mudah. Jangankan umpamanya di daratan, bahkan di lautan pun itu kan mudah gitu. Mencari arah itu mudah. Padahal kan lautan itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi ini berkat kemajuan ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi itu memang manfaatnya banyak ya, madaratnya lebih banyak. Nah, itu ilmu teknologi ya, termasuk HP ya. HP manfaatnya banyak, tapi madaratnya juga masya Allah lebih banyak. Ampun. Itu sebaiknya bagaimana? Ya udah namanya hukumnya gitu. Apa itu HP? Ya itu tergantung penggunaan gitu kan. Kalau digunakan untuk porno-pornoan itu udah berarti haram. Tapi kalau digunakan untuk mendengar pengajian, mendengar sholawat, masa haram sih? Kan itu seperti itu. Udah cukup ya? Masih ada? Oh ya silakan. Masih ada nggak pertanyaan, silakan. Ya silakan. Kebaikan mengadakan barat dan timur. Kebaikan itu adalah itu ada kaitan dengan sholat. Ayatnya ayat apa sih? Ayatnya bagaimana? Ya saya juga lupa tuh ayatnya. Walakin albiro. Terus ayatnya? Oh iya. Bukanlah kebaikan itu, tapi yang namanya kebaikan itu amanah, beriman kepada Allah. Nah itu berarti tidak berkaitan dengan sholat. Surat apa sih Pak suratnya? Surat apa? 177. Di sini Al-Baqarah 100. Bentar dicari di sini. Mana nih 177. 176. Nah, nih kata teman benar. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, panjang ini, wal yatama wal masakin wa nasabil wasailin. Nah, ini aja. Nah, ini berarti, nah di sini benar laisal birra am tuwallu wujuhakum fi shalah, benar ini. Ya, berarti berkaitan dengan salat. Jadi bukanlah kebagusan atau kebaikan itu menghadapkan wajahmu di dalam salat ke arah timur atau ke arah barat, bukan. Nah, ini ya, anak ayat ini kenapa diturunkan begini? Nuzila rodan alal yahudi wa nasoro esuzamu zalika. Nah, ini mah untuk menolak pendapat Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam tafsirnya menolak pendapat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani berpendapat, gitu kan, bahwa kebaikan itu di dalam sholat menghadapnya harus ke barat atau ke timur, gitu. Ini menurut Yahudi. Nah, ini ayat ini bukan berarti perintah, ya, bukan berarti apa namanya, ya, sholat itu harus menghadap ke timur atau ke barat, tapi ini adalah menolak pendapat mereka, ya. Mendapat pendapat orang Yahudi dan Nasrani. Nah, lalu walakin albirra, nah, man amana billahi wal yaumil akhiri. Yang namanya kebagusan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, pada para malaikat, pada kitab-kitab, dan pada para nabi. Nah, ini mah ya ini. Jadi bahasa kitanya apa sih? Mencemooh orang Yahudi dan Nasrani, gitu kan. Jadi menurut mereka, wah, kebaikan itu ketika harus menghadap timur, harus menghadap ke barat. Nah, bukan itu kebaikan wahai Yahudi, tapi yang namanya kebaikan itu iman kepada Allah dan Rasul. Nah, berarti kesimpulannya kan, apabila orang beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Kalau dia beriman, ya diperintah di dalam salat menghadap ke Ka'bah, ya menghadap ke Ka'bah. Diperintah menghadap ke timur, ya menghadap ke timur. Nah, itu maksudnya. Itu ini. Jadi untuk menolak, ya memang ada kaitannya juga, ya, ada kaitannya dengan salat. Ya, menurut pendapat Yahudi dan Nasrani ditolak oleh Allah mentah-mentah dengan ayat ini, yaitu Al-Baqarah 177. Itu seperti itu, ya. Udah masuk waktu Isya, ya, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepahan mai, Ben. Ya, untuk alhamdulillah. Allah